kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral itu dengan cara kita membuat pertanyaan ke anak didik atau teman sejawat kalau ada sesuatu ya. Jadi kita bisa membuat pertanyaan atau mengidentifikasi pertanyaan secara etika atau mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam dilema etika itu dan mempertimbangkan secara naluri terhadap situasi tersebut. Jadi dengan membuat semacam daftar pertanyaan, daftar pertanyaan terhadap siswa atau selanjutnya ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama kita konsultasikan dengan teman-teman, kita rapatkan atau kita bicarakan bersama dengan teman-teman kasus apa yang harus kita hadapi saat ini dan bagaimana caranya, dan itu nanti mungkin dari teman-teman itu ada solusi atau paling tidak itu ada pencerahan dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Seperti itu. Jadi apa jelas nanti harus dirapatkan Iya. Kalau di lembaga kita apapun masalahnya selalu kita rapatkan. Terima kasih. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan, mungkin ada kaitannya sama yang tadi ada kasus yang dimana sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan? Ya balik lagi kita rapat dulu, terus dari beberapa teman itu nanti kan selalu ada jawaban-jawaban atau jalan keluar tertentu. Nanti kita rapatkan lagi mana dari beberapa jawaban ini nanti yang akan kita pakai. Misalnya kadang dari satu teman guru dengan teman yang lain itu tidak sama jawabannya. Nah itu nanti bagaimana cara kita untuk menyatukan suara dalam mengambil suatu keputusan itu. Jadi kita Ibu mengambil kesepakatan dulu dengan teman-teman. Terus kalau misalnya kita melibatkan siswa, yang pasti kita harus memanggil orang tua siswa. Jadi orang tua siswa kita panggil, kita konsultasikan dengan orang tua, lalu nanti kita bersama-sama dengan anak itu atau siswa itu kita bicarakan jalan terbaik bagaimana. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif yang dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus dilema etika? Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Jadi ini semuanya itu maksudnya dua-duanya ini baik. Tentunya harus ada yang salah satu, harus ada yang dilakukan. Kita mungkin membuat suatu pertanyaan yang relevan, terus ada lagi membuat fakta yang ditemukan, terus mengidentifikasi pihak terkait juga, itu mungkin mempertimbangkan juga risiko atau konsekuensi yang akan kita dapat kalau kita misalnya membuat keputusan ini atau membuat keputusan yang ini. Jadi harus kita pertimbangkan lagi dua keputusan. Nanti yang akan jadi satu keputusan seperti itu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu ada beberapa hal yang kita kerjakan dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus yang terdapat di lembaga kami. Salah satunya yaitu
Jadi mengidentifikasi pertanyaan, melakukan analisis resiko, terus review panduan yang kita buat, itu direview lagi. Setelah itu mungkin membuat daftar fakta dan relevan, terus ada lagi mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu yang kita pertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada Bu, ada jadwal tertentu yang kita berhubungan dengan BK, karena kasus ini kan kadang berhubungan dengan kesiswaan juga, keterlibatan. Jadi kita lembaga saya dalam kasus ini melibatkan beberapa guru yang berhubungan dengan kasus ini, misalnya guru BK atau kesiswaan. Biasanya itu prosedurnya kalau menyelesaikan suatu permasalahan, apakah langsung ke kepala sekolah atau mungkin dari wali kelas dulu ke BK? Biasanya wali kelas itu lapor membicarakan dengan saya, terus kalau perlu dengan teman-teman langsung kita rapatkan. Tentunya harus Kalau nanti prosedurnya panggilan, Bu ya. nanti kita menghubungi orang tua, dan kita kalau mengambil keputusan, misalnya keputusan ini kalau jawabannya ini, kalau misalnya keputusan ini dua-duanya misalnya sangat memberatkan, jadi kita bicarakan bersama seperti rapat pleno itu. Contohnya misalnya tentang kenaikan atau pelurusan, itu akan pasti kita bicarakan bersama. Kalau nanti kita membuat satu keputusan itu resikonya apa? Jadi dua keputusan ini sangat memberatkan. Jadi kita benar-benar menyatukan suara untuk mengambil satu keputusan, dan itu kita bicarakan bersama dengan teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Ibu pengambilan suatu keputusan kasus dilema etika? Jadi yang membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan. Itu saran dari teman, saran dari teman yang pasti teman-teman sebelum saya mengambil suatu keputusan yang pasti saya rapatkan dulu, dan saran dari teman-teman itu sangat beragam, sangat mempengaruhi keputusan saya seperti itu ya. Terus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan juga, jadi tidak harus saya saklek harus menentukan itu, tidak, kalau sendiri jadi tidak dan saya sendiri, jadi paling tidak kita bicarakan bersama, dan itu nanti bisa membuat satu keputusan untuk saya seperti itu. Jadi tidak langsung saya yang memutuskan, tidak, jadi kita rapatkan dulu, kita tanya teman-teman, pendapat teman-teman bagaimana, dan itu nanti yang menentukan keputusan saya seperti itu. Terima kasih Bu. Terakhir Ibu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya yang pasti kita harus kerjasama. Yang pasti kita harus kerjasama dengan teman-teman sejawat, dengan wali murid, dengan masyarakat, dan dengan anak-anak juga. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, ataupun kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa adanya beliau-beliau yang mendampingi saya seperti ini. Tentunya harus menghargai keputusan yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, mungkin saya dengan teman-teman atau dengan wali murid itu kita rapatkan dulu, baru saya sebagai pimpinan di sini bisa mengambil satu keputusan. Jadi hal pembelajaran apa yang dapat saya petik adalah kerjasama. Tentunya nanti mesti ada evaluasinya ya Bu ya, setelah keputusan. Pastinya ada evaluasinya. Terima kasih Ibu sudah mengganggu waktunya Ibu. Dan maaf apabila selama wawancara ini saya banyak melakukan suatu kesalahan atau enggak Bu, ini karena kita saling belajar ya. Yang pasti kita saling belajar. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Terima kasih Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Di sini saya akan melakukan wawancara Ibu seputar cara pengambilan keputusan Ibu sebagai seorang pimpinan.
moral. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Langsung aja ya. Iya. Jawab. Iya Bu, monggo. Untuk di sini dilema etika itu adalah masalah yang mana itu harus diambil kebijakannya dengan benar, dan itu masalah juga sama-sama benarnya. Iya. Seperti itu. Dan kan untuk kebijakan moral di sini atau rujukan moral itu adalah masalahnya antara masalahnya itu benar dan Benar dan salah. salah. Seperti itu ya. Iya. Terus selanjutnya, Ibu bisa mengidentifikasi manakah ini yang merupakan dilema etika, mungkin ini mana yang merupakan bujukan moral. ya ini saya ambil contohnya dari Iya. siswa saja ya. Iya. Untuk di sini rujukan etika, yaitu misalnya ada dua siswa yang mana di situ sudah di rapat pleno oleh guru, dewan Iya. guru, bahwa mereka itu tidak naik dua-duanya. Iya. Tetapi di sini siswa yang yang satunya itu kurang di akademik, yang satu Iya. ya kurang akademiknya. Terus yang satunya lagi itu karena sosial atau karakter dan juga adabnya ya. Yang mana di sini kita harus ambil keputusan yang mana yang harus kita anak dua ini yang harus kita naikkan dan tidak naikkan. Karena yang pertama adalah akademik. Memang selama ini banyak anak-anak yang kurang akademiknya, bukan karena dia malas, tidak. Iya. Karena di situ memang banyak faktor yang mereka tidak bisa tidak bisa belajar dengan maksimal. Iya. Misalnya dia membantu orang tua, ataukah dia itu di rumahnya tidak belajar karena tempatnya kurang memadai. Misalnya dia diganggu adik-adiknya dan adiknya banyak, seperti itu. Dia di akademiknya juga akhirnya kurang, seperti itu, kurang belajar. Dan juga di akademik ini anak ini misalnya dia kurang kemampuan berpikirnya, karena memang kita kan murid-murid kita tuh banyak sekali dan banyak dari dari berapa anak yang tidak mampu secara IQ, seperti IQ-nya rendah atau dia tinggi, seperti itu. Sedangkan kalau siswa yang satunya tidak dinaikkan kelas karena apa? Karena dia misalnya nakal, sering bolos, dan membuat onar, suka tidak mengikuti pembelajaran itu ya. Itu jadi dari dua ini kita harus sama-sama mengambil kebijakan bagaimana. Nah, kalau yang akademik itu bisa diselesaikan dengan cara misalnya kita nggak apa-apa dinaikkan, tetapi dengan bantuan atau didampingi oleh guru-guru wali kelas atau guru-guru yang mana dia kurang di akademiknya, seperti itu ya. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa nanti untuk mengidentifikasi ini merupakan dilema etika atau bujukan moral tergantung oleh permasalahannya apa ya. Masalahnya apa, Ya, seperti baik, itu ya. ya. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau sama-sama benar, masalah itu sama-sama benar, dan memang tapi salah satunya minta masalahnya minta salah satu untuk diselesaikan. Nah, kita harus sama-sama dengan cara pendekatan ya. Pendekatan di sini panggil dulu, apabila itu masalah dari siswa kita panggil ya. Selama ini kan kita tidak boleh mengejar siswa kamu nakal, kamu gini, kan nggak boleh ya. Jadi kita harus panggil dengan cara pendekatan dari hati ke hati, bukan dengan cara kita dengan kekerasan, dengan cara biasanya banyak ada beberapa guru yang misalnya dengan cara saya berkuasa, saya harus ke anak ini gini, misalnya biar dia takut ke saya. Itu sekarang tidak diperbolehkan dan mungkin tidak tidak bijak seperti itu. Jadi dengan cara kita panggil, kita pendekatan, terus diberi motivasi dan juga diberi nasihat-nasihat. Jangan lupa kita ke anak-anak itu juga kita memberi tauladan yang mereka contoh. Ya sekarang kalau anak-anak misalnya, anak-anak kamu jangan makan dengan jalan ya,
tapi gurunya makan dengan jalan kan tidak seperti itu. Sebenarnya kita harus beri toladan dulu ya seperti Ya, baik. Jadi dalam mengambil keputusan ini harus menggunakan pendekatan Bu ya. Kemudian ada komunikasi yang jelas, pemanggilan tadi komunikasi juga dengan memberikan contoh atau toladan. Ya. Baik Ibu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya di jalan keluar itu tadi ya, dicari jalan tengahnya, diambil keputusan yang memang tidak tidak menekan atau mendiskriminasi salah satu pihak seperti itu. Jadi kita harus benar-benar sama-sama dua masalah ini misalnya itu harus sama-sama duanya legowo, bisa menerima dengan legowo seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Pertanyaan keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dicari jalan tengah. Jalan tengah Ibu ya, ini yang paling efektif Bu ya. Jalan tengah. Jalan tengahnya itu ya. Itu yang paling efektif. Pokoknya tidak merugikan salah satu pihak. Tidak merugikan salah satu pihak. Sama-sama menerima dengan keputusannya. Jadi diambil jalan tengahnya, kemudian tidak merugikan di salah satu pihak apapun ya Bu ya. Ibu, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal ya, tantangannya ini. Tantangannya itu bagi pengambil kebijakan seperti saya itu tantangannya adalah sanksi sosial. Sanksi sosial. Yang mana nanti kebijakan saya mengambil keputusan yang mana nanti sama guru-guru misalnya ada yang tidak setuju dengan kebijakan saya. Terus dengan wali murid juga seperti itu, anak-anak juga seperti itu. Jadi saya sebagai pengambil kebijakan itu harus harus paling enggak itu harus siap. Siap paling enggak itu siap disanksi sosial, siap untuk dikritik, siap untuk dirasani seperti itu. Jadi tantangannya ini tentunya sanksi sosial ini ya, ada pro dan kontra pada setiap keputusan. Pasti setiap keputusan pasti ada pro dan kontra karena kita manusia sifatnya sosial dan manusia itu macam-macam watak dan pemikiran seperti itu. Ya baik Ibu. Selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ini Bu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal-jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah? Setiap masalah itu seharusnya setiap ada masalah harus secepatnya diselesaikan. Tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda itu pasti nanti ada masalah lagi. Yang mana sebagai pimpinan dan sebagai pengambil kebijakan kalau banyak masalah menumpuk akhirnya nanti banyak pihak-pihak yang berkepentingan itu ikut campur dalam masalah tersebut. Jadi setiap ada masalah itu harus secepatnya itu diselesaikan, tidak boleh ditunda-tunda, tidak ada jadwal. Misalnya sekarang ada masalah apa? Sekarang gitu. Itu adalah yang paling tepat seperti itu. Nggak boleh kita menunda masalah. Intinya harus secepatnya ini nggak boleh ditunda, mungkin bisa 2 hari, 3 hari dan lain-lainnya Bu. Selama saya ada, selama saya bisa mendatangi sekolah kita, itu sepatnya saya selesaikan masalah tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya ini Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Jadi mungkin ada yang membantu Ibu atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam yang sangat membantu itu adalah warga sekolah itu sendiri. Siapa? Ya guru-guru. Misalnya itu anak atau siswa tersebut punya masalah di kelas berapa, ya kita bekerja sama dengan wali kelasnya untuk menyelesaikan. Juga kan ada waka-waka, wakanya juga kita minta bantuan untuk menyelesaikan ini. Soalnya kepala sekolah kan nggak tahu ini karakternya bagaimana, yang tahu kan guru kelas dan juga guru BK ataupun waka kesiswaan. Tim ketertiban tentunya berkaitan. Jadi nggak bisa saya menyelesaikan sendiri, nggak bisa. Adapun ada bisa, tapi saya pasti minta bantuan ke guru
guru-guru, karena kita satu warga, satu keluarga. Satu masalah itu harus diselesaikan semuanya, nggak hanya pribadi saya sebagai pimpinan seperti itu. Jadi harus dibicarakan bersama dulu Bu ya, Iya, kemudian iya. kita sepakati, kemudian baru Ibu mengambil keputusan yang bagaimana. Iya, Ya baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan terakhir ini Ibu. iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Iya. Ibu dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Ya, saya sebagai pimpinan dan pengambil kebijakan itu adalah harus mempunyai strategi yang jitu. Strategi jitu. Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut secepatnya dan sebijak mungkin. Itu yang harus kita, yang saya selaku pimpinan, itu yang saya ambil dari semuanya itu. Iya. Jadi strategi ini Bu ya, yang harus terus Iya. kerjasama tentunya Bu ya, Terus kerjasama dengan warga warga sekolah, terus sama dewan guru seperti itu. Jadi nggak bisa berjalan sendiri. Iya, kepala sekolah nggak bisa, meskipun jadi pimpinan tapi nggak bisa sak-saknya nggak ambil putus harus gini-gini, tidak bisa. Karena kita satu keluarga dan mana harus memajukan pendidikan ini, memajukan sekolah kita dan lembaga kita seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak ini Ibu. Ya, Saya sudah menyita waktunya Ibu untuk melakukan wawancara ini Bu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila mungkin selama dalam wawancara ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Sama-sama, saya juga minta maaf apabila ini kebijakan saya itu sangat tidak relevan. Sama-sama Ibu, terima kasih. Tentunya setiap pendapat orang tentunya akan berbeda. Tinggal kita nanti, tentunya nanti ada evaluasi dan ada refleksi apa yang sudah kita ambil. Terima kasih banyak Ibu. Mohon pamit dan selamat.